S1-nya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung, dilanjutkan dengan S3 juga di bidang Direksi Sipil di University of Stuttgart, Jerman. Jadi sangat banyak kegiatan beliau. Beliau sekarang guru besar di Universitas Pembangunan Jaya di Jakarta. Dia juga tim ahli bangunan gedung TABG DKI Jakarta dan founding chairman of Euro-Asia Civil Engineering Forum. Jadi fokus atau minat riset beliau di bidang ultra high performance concrete dan high strength geopolymer concrete atau zero cement concrete. Nah, bagi yang ingin mengontak beliau bisa melalui email harja@yahoo.com. Jadi singkat saja dari saya, nanti beliau bisa menambahkan lagi. Untuk itu saya persilahkan kepada Prof. Haryanto untuk memulai sesinya. Ya, terima Silakan. kasih Pak Gede. Pertama saya share screen dulu deh ya. Jadi ini materinya. Share. Kembalikan. Oke, ini halaman pertama. Kemudian, udah terlihat ya Pak semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Haki Pusat dan juga Haki Komda Bali yang telah mengundang saya untuk ikut join dalam seminar ini sebagai presenter. Nah, untuk kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin memaparkan yaitu dengan judul perancangan beton struktural berdasarkan model strat dan pengikat atau model STM yang biasa umum kita kenal di profesi kita. Jadi ini adalah termasuk usaha-usaha saya sebetulnya juga dengan Pak Stevi Tumilar, senior saya, untuk selalu sosialisasi strat anti model ya, terutama khususnya untuk mendukung SNI kita yang terbaru yaitu 2847 2019. Saat ini saya aktif di Universitas Pembangunan Jaya, universitas swasta yang ada di Jakarta. Sebetulnya tidak persis di Jakarta ya, tapi di Bintaro, Tangerang Selatan, tapi orang lebih mengenal kalau saya sebutin di Jakarta. Gitu. Kemudian saya juga berkecimpung menjadi anggota tim ahli bangunan gedung di DKI Jakarta ini. Jadi pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk presentasi yaitu mengenai strat anti-model. Jadi kalau saya ini ya kata-katanya nih namanya strat anti-model. Sebetulnya awalnya itu di Jerman ya. Jadi kalau di DIN 1045 yaitu standarnya di Jerman untuk konstruksi bentuk struktur beton disebutnya Stapwerk model. Jadi Stapwerk model itu kalau kita terjemahkan di Indonesianya ya sangat seperti rangka batang lah gitu ya. Jadi rangka batang. Jadi orang Jerman menyebut strat anti-model itu ya seperti yang sudah dikenal yaitu sebagai model rangka batang. Tapi di ACI mereka tidak menyebut itu, memberikan nama ya di ACI 2002. Awalnya itu pertama kali ACI mengadopt strat anti-model itu di appendix A itu disebutnya ya strat anti-model. Demikian juga dalam perkembangannya 2014 yang terakhir ini masih mereka mencantumkan strat anti-model itu tidak di bagian ACI-nya ya, di bagian itu, tapi di chapter-nya, di appendix-nya. Baru di 2019 mereka mengajukannya di chapter khusus 23 dan kita sampai ini saat ini di kita pun
di SNI 2847 2013 masih di lampiran 1 dengan nama ya model strat dan pengikat. Nah, kata stratnya pun udah diindonesiakan, jadi tidak pakai U tapi pakai E, ya pakai strat dia. Dan pengikat. Pernah juga saya menanyakan kenapa tidak diterjemahkan aja gitu, strat itu sebagai penunjang. Ya ada berbagai itu katanya udah lebih dikenal oleh orang sehingga lebih mudah mensosialisasikan pakai kata strat. Tapi di tahun 2019 SNI kita menggunakan ya sebetulnya tidak menerjemahkan jadinya model strat and tie ya persis bahasa Inggrisnya, hanya kata modelnya dikedepankan. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi kalau dari kata awalnya ya kita ini sebetulnya merancang struktur beton dengan menggunakan model rangka batang lah singkatnya seperti itu. Nah, kami, saya dan Pak Stevi itu sudah mulai mensosialisasikan strat and tie model itu waktu kita bertugas mengajar di MTS Magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia dan juga di Universitas Trisakti sejak tahun 94 dengan nama struktur sebagai mata kuliah bagian dari mata kuliah struktur beton lanjut. Kemudian pada saat 2002 ya strat and tie model itu dicantumkan untuk pertama kalinya pada standar ACI ya yaitu 318/2002 walaupun masih di dalam lampiran tapi sudah ada ya strat and tie model. Nah, untuk itu kami mempersiapkan juga. Jadi saya dan Pak Stevi menerbitkan buku ya mengenai perancangan struktur beton dengan strat and tie model itu dan kita terjemahkan betul ya sesuai dengan bahasa Indonesia model penunjang dan pengikat ya. Penunjang karena dia tekan, dia fungsinya menopang, dari kata strat kita sebut penunjang, dan tie itu fungsinya mengikat, dia memikul tarik kita sebut sebagai pengikat. Demikian beberapa hal yang perlu latar belakang lah ya perkembangannya di Indonesia. Nah, kita sekarang mulai membahas ya. Pertama, kalau kita mulai membahas sebetulnya di SNI 2847 ya kita langsung di 2019 di bab 9 itu ada mengenai balok tinggi ya. Di ACI ataupun di SNI ini kita lihat ya balok tinggi itu mempunyai chapter khusus. Kemudian di sini ada satu misalnya mengenai apa sih yang disebut balok tinggi itu ya dibatasi oleh geometri katanya. Bentang bersihnya tidak melebihi 4 kali tinggi ya. Tapi nanti kita akan lihat sebetulnya definisi geometri ini sebetulnya tidak tepat ya, tidak tepat. Kemudian beban terpusat berada pada jarak 2H dari muka tumpuan. Nah, ini diambil karena dia mendefinisikan 4 kali ya. Tapi yang penting di sini ya, kenapa dia memberikan khusus catatan khusus ya, atau chapter khusus balok tinggi ini? Sebetulnya karena ini kita harus balok tinggi harus didesain karena mempertimbangkan bahwa distribusi dari regangan ya longitudinalnya sepanjang tinggi balok itu tidak lagi linear ya, non linear. Maka dengan demikian model strat and tie ya bisa model strat and tie ini bisa digunakan untuk merancang balok tinggi ya. Nah, kalau kita sudah mengerti betul strat and tie ya sepertinya mengenai balok tinggi itu tidak perlu dikhususkan ya, tidak perlu dikhususkan sampai memakai chapter tersendiri ya. Nah, kita sudah bisa jumpai sekarang di SNI kita yang baru ini 2019 adanya tidak lagi di appendix atau di lampiran tapi langsung bagian dari SNI
yaitu di pasal 23 ya, model strat and tie apa namanya. Jadi berbeda kalau yang di 2013 disebutnya model strat dan pengikat ya di Indonesia. Di Indonesia kan seperti itu. Nah, kemudian yang penting dari sini kita melihat untuk apa nih kita menggunakan model strat. Untuk mengakomodasi untuk desain komponen struktur beton. Ya, jadi struktur beton tidak untuk baja atau material lainnya, tapi khusus untuk beton. Kemudian bagian komponen struktur, kalau di mana, kenapa kita perlu ini? Kalau ada beban, ya, ada beban, sebetulnya beban itu beban yang terpusat, ya. Beban terpusat. Kalau beban merata sebetulnya akan tidak perlu pakai model strat and tie. Ya. Tapi kalau kita punya beban-beban terpusat ataupun diskontinuitas geometri. Jadi ada geometri yang tidak kontinu, ya. Ada lonjakan, ya, ada lonjakan. Bentuknya tidak kontinu. Nah, akibat ada beban yang tidak terpusat, kemudian ada geometri yang diskontinu, maka akan terjadi distribusi non-linear pada regangannya, ya, akan terjadi, sehingga tidak lagi kita bisa menggunakan standar pengurangan yang ada, sehingga kita memerlukan model khusus yang kita gunakan model strat and tie. Nah, jadi di sini juga dijelaskan apa artinya model strat and tie. Jadi di 2312 dikatakan memodelkan komponen ataupun daerah, ya, ataupun daerah struktur, ya, dari beton yang diidealisasikan sebagai rangka. Seperti saya sudah ungkapkan, kalau di Jerman disebutnya ya Stabwerk model, yaitu rangka batang, ya, model rangka batang. Nah, jadi model strat and tie model ini terdiri dari dua bagian, ya, seperti kita ketahui elemen struktur beton, yaitu stratnya dan tie-nya. Stratnya itu berfungsi sebagai pemikul beban tekan, ya, dan tie-nya berfungsi sebagai pemikul beban tarik, ya. Jadi ada gaya tekan, gaya tarik. Gaya tekannya dipakai kita modelkan sebagai dengan nama strat, ya, penopang, dia tekan, sedangkan tie-nya kita gunakan untuk memikul dia tarik. Ya. Dalam hal ini kalau kita lihat materialnya, ya stratnya itu akan dipikul oleh betonnya, ya, sedangkan tie-nya pengikat itu, ya, dipikul oleh tulangan baja kita, ya. Nah, kemudian bagaimana susunannya? Oh, strat and tie-nya itu harus terhubung seperti rangka batang yang kita kenal, terhubung pada titik nodal, ya, untuk sehingga dengan demikian kita bisa membentuk suatu kesatuan yang berupa idealisasi dari rangka batang untuk elemen struktur beton kita, ya. Nah, ini nanti juga kalau di SND kita sudah punya penjelasannya, ada beberapa literatur, ya, referensi yang disebutkan, salah satunya yang paling terkenal yaitu kita lihat sudah sejak 1987, ya, model strat and tie ini dikembangkan oleh Profesor Sly. Nah, kemudian kita masuk ke mulai ini mendefinisikan. Jadi tidak mendefinisikan seperti pada balok tinggi didefinisikan, oh kalau geometrinya seperti ini, saudara masuk ke definisi balok tinggi akan terjadi distribusi regangan yang non-linear. Nah, tapi di sini kita diperkenalkan dengan bahwa untuk suatu elemen struktur kita bisa membedakan. Nah, yang pertama adalah elemen struktur di mana kalau ada beban akan terjadi momen. Nah, distribusi regangan yang terjadinya di daerah tersebut adalah bersifat linear, yang disebut kita singkat sebagai daerah B.
daerah B itu sebetulnya singkatan dari kata BIM ataupun dari Bernoulli, ya, hipotesa Bernoulli yang kita pakai untuk apa? Untuk perancangan beton BIM, di mana distribusi regangannya linier, ya. Dan ini yang kedua adalah daerah di mana kalau saudara tidak tergantung dari geometri ataupun beban yang terjadi, ya, saudara asal di situ terjadi distribusi regangan yang non linier yang diakibatkan ada geometri yang diskontinu, statika bebannya ataupun kombinasi keduanya, maka kita sebutkan dia sebagai daerah D. Nah, untuk daerah D inilah kita tidak bisa menggunakan lagi standar penulangan yang sudah banyak, yaitu yang khusus untuk di daerah B. Nah, kita memerlukan ditawarkan. Nah, inilah model Strat and Tie ini yang bisa kita gunakan untuk merancang struktur beton kita ini. Jadi merancang bagaimana kita menghitung tulangan yang harus kita pasang di daerah tersebut, ya. Nah, berikutnya ini untuk memperjelas, ya, pengertian distribusi regangan, ya, ataupun tegangan karena elastis, ya, yang non linier dan linier. Nah, ini yang kita kenal, ya, di sini balok ini yang kita kenal, ada beban merata, kemudian kalau di tengah ini kita langsung. Nah, ini yang kita sebut sebagai daerah B karena apa? Anggapannya kita mempunyai regangan yang linier, kemudian standar penulangan kita hitung berdasarkan distribusi regangan yang linier yang terjadi pada beton maupun pada tulangan baja kita. Tapi kalau kita bergeser, ya, misalnya tadinya L-nya adalah 6 kali dengan apa dibandingkan tinggi balok, tapi kalau kita perpendek bentangnya, tinggi baloknya tinggi, ya, seperti ini. Di sini digambarkan kita L per 2, D-nya itu L per 2, ya. Jadi D-nya itu setengah dari panjang bentangnya. Nah, mulai itu dari distribusi regangan yang linier berubah bentuk menjadi non linier, ya. Apalagi kalau kita punya diafragma, ya, kita tidak sebut lagi balok tinggi tapi diafragma, di mana perbandingan tinggi balok dan bentangnya itu 1, kita dengan jelas bisa melihat distribusi regangan ataupun tegangannya yang non linier, ya. Non linier ini seperti ini digambarkan, ya. Khusus di tengah bentang diambil, sebetulnya di daerah lainnya pun akan lebih rumit lagi, ya, lebih rumit. Ini digambarkan di tengah bentangnya, ya. Ini juga di mana D-nya lebih tinggi dari bentangnya, maka ini akan terjadi yang disebut daerah D bagian ini, kemudian daerah yang sudah menjauhi dari tumpuan, kemungkinan dia sudah masuk ke daerah B juga, ya. Jadi ini penting gambar ini untuk memaparkan ke kita, ya. Jadi kita tidak bicara lagi geometri apa yang disebut daerah D atau itu, tapi kita lihat, nah, disinilah kita perlu menggunakan Strat and Tie model. Kenapa? Karena standar penulangan yang ada tidak lagi berlaku, ya. Hipotesa yang dipakai pada standar penulangan tidak lagi bisa berlaku untuk daerah-daerah ini. Nah, ini contoh lagi, ya, untuk memperlihatkan, ya, perubahan pola distribusi tegangan akibat beban terpusat dari yang linier daerah B menjadi non linier. Jadi ini contoh kita punya katakanlah batang ataupun balok ataupun dinding, tapi dengan sederhana kita punya beban tekan terpusat, ya, beban terpusat, di bawah juga beban terpusat. Kalau batang ini cukup panjang,
maka kita bisa bagi dia menjadi daerah D, di mana kenapa ini daerah D? Oh, karena kita tahu di sini ada beban terpusat nih, ya, akan terjadi gangguan tegangan, di mana tegangannya tidak lagi bersifat linier, ya. Demikian juga bagian bawahnya, kalau kita punya tumpuannya itu juga terpusat, ya terjadi begini. Tapi kalau kita punya yang geometri yang cukup panjang, mungkin masih ada bagian yang kita sebut daerah B, ya, di daerah B. Nah, di daerah B inilah kita boleh menggunakan, ya, asumsi bahwa ini tegangannya adalah linear, maka kita bisa pakai P dibagi A sehingga di sini, ya. Jadi di luar daerah B diperlihatkan di sini tegangannya adalah merata, ya. Tapi makin mendekati penyebabnya ini beban terpusatnya, maka sudah lihat, ya, distribusi yang merata itu akan berubah menjadi non-linear. Apalagi dia kalau sudah sangat dekat dengan beban terpusatnya ini. Makanya di sinilah kita katakan daerah sekitar sini sebagai daerah D, ya. Nah, sekarang tentu kalau kita lihat kembali lagi sini, ini bagaimana kita tahu nih, kita bisa memperkirakan, ya. Sebetulnya kalau sekarang pakai finite elemen juga akan bisa keluar. Tapi bagaimana untuk mempermudah, oh daerah D ini batasnya di mana, ya, sepanjang seberapa jauh dia dari penyebabnya ini, dari P-nya ini, P terpusat ini, sehingga kita bisa sebut daerah sini masih sebagai daerah D. Nah, itu digunakan asas Symfenans, ya, asas Symfenans tahun 1855. Apa yang kita bisa pakai dari asas Symfenans itu untuk mendefinisikan besaran daerah D. Symfenans mengatakan demikian. Kalau kita punya keseimbangan gaya, ya, satu kelompok gaya yang dalam keadaan seimbang, seperti dilihat pada gambar ini, ya, ada beban, kemudian ada F, katakanlah F1, kemudian dia dalam keadaan seimbang dengan beban di sampingnya nih, kan arahnya berbeda, berlawanan, kemudian besarannya juga sigmanya itu 0. Jadi sebetulnya elemen struktur kita itu tidak mengalami beban, ya, 0 kan, sigma gayanya 0. Kalau konsepnya bahwa sigma gaya 0, tentu tegangannya akan menjadi 0. Tapi Symfenans waktu itu, ya, 1855 dia sudah mengatakan walaupun sigma gaya ini 0, jadi jumlah gaya ini 0, daerah sekitar beban tersebut tegangannya, ya, tegangannya bukan gaya. Tegangan yang terjadi pada material tidak 0, ya, tidak 0. Tapi tegangan yang tidak 0 itu kalau di dekat daerah gayanya akan besar, makin menjauhi daerah itu akan mengecil, sehingga di luar daerah ini pengaruh gaya ini akan kembali F-nya tegangannya 0, ya. Seberapa jauhnya dikatakan, ya, kalau kita kelompok gaya ini mempunyai jarak H, bekerja sejauh H, maka sekitarnya, ya, kita ini H. Jadi dari sini H, jadi ini daerah sekitar dari kelompok gaya ini yang dimana tegangannya tidak 0. Di luar bidang yang diarsir ini akan menjadi 0. Nah, dengan ini, dengan cepat kita bisa nanti mendefinisikan, ya, daerah D kita ini luasannya kurang lebih seperti sampai seberapa jauh. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali, ya, di SNI yang ini saya ambil dari 2013, di 2019 itu pasti ada.
bahwa regangan pada tulangan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari garis netral. Nah, ini sekarang kita meningkat lagi. Nah, ini hanya tidak berlaku untuk semuanya nih, tapi hanya untuk yang kita sebut di daerah B, ya daerah B. Karena di sini standar penulangan kita lah yang untuk momen T mengacu kepada hipotesa Bernoulli. Nah, jadi kalau kita punya rancangan gedung, ya rancangan gedung, kemudian kita tulangi, ya sebagian besar ya di daerah B kan, otomatis kalau sekarang ada. Tapi kita sebetulnya mesti hati-hati, ya. Nah, kita harus bisa mendefinisikan, ya, dari rancangan gedung kita ini tentu ada beberapa daerah yang harus kita lebih take care, ya, karena di situ standar penulangan kita itu sebetulnya tidak berlaku. Ya. Kita disitulah kita bisa mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan daripada strat and time model. Ini contohnya mungkin yang diambil yang sederhana, tapi misalnya daerah D contohnya, oh di sudut ini ya hubungan kolom dan balok, ya kenapa? Oh karena di sini ada diskontinuitas dari geometrinya. Kalau kita punya balok, kemudian ada beban terpusat, ya beban terpusat. Nah ini kita sebut daerah D disebabkan oleh apa? Oh disebabkan oleh statika, oleh beban terpusat. Tapi kalau baloknya itu geometrinya seperti ini diperlihatkan apa tidak uniform, ya kita bisa sebutkan oh daerah D ini selain akibat P juga akibat geometri yang diskontinuitas, ya diskontinu. Nah, ini juga ya kalau balok kita ada lubang tuh. Walaupun tadinya kan bebannya merata, tidak ada beban terpusat, tapi ada opening. Nah, kita harus mendesain ya bagaimana opening kita ini supaya daerah D kita dengan bukaan ini bisa kita rancang dengan mengikuti strat and time model, ya. Konsol, ya, join antara kolom dengan pile cap, ya, dengan pile cap. Ya, jadi inilah beberapa contoh. Ya, yang penting saudara sadar kita dengan cepat bisa mengetahui daerah D, ya, ada diskontinuitas statis, ada diskontinuitas geometri dan statika, ya, ada statikanya jadi kombinasi ataupun akibat hanya ada beban terpusat, ya, ataupun beban lainnya yang diskontinu. Selanjutnya, nah ini yang tadi, ya, tadi aplikasinya tuh, ya, tapi kan ini diperlihatkan ya batas-batasnya, ya batas-batasnya dengan menggunakan prinsip Saint-Venant. Kalau kita punya balok kita ini berbeda tingginya, nah, ada di geometri diskontinu, ya artinya kita harus ada daerah D nih di mana nih menyalurkan tulangan kita, ya menyalurkan tulangan kita dari yang pendek menjadi tinggi, ya ada di sini kita bisa menggunakan prinsip dari strat and time model. Nah batasnya seberapa jauh nih yang mesti kita perhatikan daerah yang diarsir ini, ya kalau di sini ya menggunakan sebetulnya ya ini dijelaskannya ya kalau di buku bisa sudah jumpai. Ya, kalau yang pendek ini tingginya H1, ya maka ini dari sini sisi sini H1. Lalu balok yang lebih tinggi H2, maka batasnya dari sini ke sini adalah H2. Ya, kalau kita punya opening, ya opening pada balok kita, nah tepinya dari tepi opening sesuai dengan tinggi baloknya H. Kemudian dari tepi sini H, ya. Nah, ini sebetulnya bisa digunakan bukti-buktinya itu dengan menggunakan prinsip Saint-Venant, ya. Demikian juga yang ini ya, pertemuan balok dengan kolom ataupun ini, ya. Nah, kemudian
beam kita nih yang simple beam yang mudah ya, simple beam. Nah, di mana kalau bebannya merata? Kalau bebannya merata, nah jadi daerah D-nya adalah ini. Kenapa ini? Karena ini tumpuan. Ya, tumpuan kita punya konsentrasi beban, reaksinya berupa beban terpusat ya. Jadi sehingga kita punya daerah D. Jauhnya dari mana nih dari tumpuan? Oh, sejauh tinggi balok, sejauh tinggi balok. Sisanya ini dia masuk ke daerah Bernoulli, di daerah B. Ya. Demikian juga ya sudah lihat ini macam-macam, sudah bisa interpretasikan sehingga ada kemungkinan aja ya bahwa kita mempunyai satu elemen struktur katakanlah satu elemen balok ya. Balok di mana semuanya adalah daerah D ya, daerah D karena daerah D yang disebabkan oleh diskontinuitas geometri maupun oleh statika beban terpusat ini berdekatan sehingga semuanya akan daerah D-nya mencakup seluruh strukturnya. Nah, ini sudah lihat ya perkembangannya, perbedaannya. Walaupun ini 4H ya, 4H kalau kita punya beban terpusat, ya kemungkinannya ini menjadi seluruhnya menjadi daerah D, ya daerah D. Kalau lebih besar dari 4H, ya mungkin ada sisanya sedikit. Ya. Jadi demikian ya sudah lihat nih struktur di mana ada diskontinuitas, kemudian ada beban terpusat, daerah B-nya udah tinggal sedikit ya. Kalau kita menghadapi balok seperti ini ya kita gunakan langsung aplikasi daripada model strat and pi-nya. Ya. Nah kemudian ada lagi ya yang mungkin ini kita mungkin kalau kita punya jembatan ya balok T. Nah ingat ya kalau balok T itu bukan tinggi balok ya, tapi yang menentukan adalah lebar dari flange-nya, dari sayapnya. Kalau flange-nya lebih besar daripada tinggi balok, maka yang menjadi patokan kita menentukan daerah D-nya itu adalah sejauh B-nya, ya, sejauh flange-nya ini. Ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya kenyataannya struktur-struktur kita. Ini beberapa contoh ya daerah D yang bisa kita lihat ya secara geometri ya kita lihat kan bebannya nggak terlihat ya tapi geometrinya sudah jelas discontinue ya seperti ini. Kemudian ini balok pilar girder kita. Kenapa ini juga daerah D? Ya karena kita tahu di sini ada tumpuan. Nah, tumpuan itu kan mencerminkan suatu beban terpusat. Jadi kita kelompokkan kita, oh daerah D di sini. Ini contoh dari column beam join ya, otomatis dan itu kita sudah biasa sehari-hari. Nah, kemudian ini juga balok pre-stress ya di ujung sini sudah lihat selain ada discontinuous geometri, kemudian ada beban tumpuan, kemudian ada dari titik pre-stressnya ya yang yang sebagai P ya sebagai statika ya statika yang terpusat, beban yang terpusat. Jadi kalau kita lihat di sini cukup complicated sebetulnya ya. Karena apa? Karena ada yang dari tumpuan, ada geometrinya, dan ada yang berasal dari kabel pre-stressnya, ya gaya pre-stressnya yang terpusat. Kemudian nih dari balok riset saya yang sudah lama, ya sudah juga bisa lihat satu balok, kemudian sengaja dibuat openingnya di sini opening, kemudian di sini ya diganggu geometrinya, kemudian bebannya ini beban terpusat. Ya, maka sudah lihat pola retaknya mungkin terlihat atau tidak ya. Prinsipnya pola retaknya sudah berubah juga ya. Sudah berubah. Nanti kita lihat bagaimana kita menyelesaikan
balok dengan opening ini dengan menggunakan strat and time model. Ini contoh-contoh lain lagi lah, banyak kasus ya. Ini saya kasus di mana pada daerah sini, daerah D ada konsentrasi beban dari tumpuan dan juga dari gaya busur, sehingga sebetulnya ini kita bisa lihat ada keretakan yang terjadi ya, keretakan yang cukup besar sehingga memerlukan yang kita sebut retrofitting. Ataupun kalau kita lihat nih ya, kalau setelah gempa biasanya column beam joint di daerah situ yang lebih kritis, yang sering menunjukkan damage-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menemukan atau mencari atau merancang strat and time model kita, ya. Nah, ini saya untuk kalau menjelaskan ke mahasiswa ini kadang-kadang agak sulit kan. Karena apa? Mereka mengenal rangka batang ya, rangka batang atau truss, steel truss, rangka batang jembatan dari baja. Kalau rangka batang baja kan artinya kita sudah punya modelnya. Model rangka batang kemudian kita hitung kan untuk mencari profil-profil yang ada ya. Mencari profil yang ada. Oh, rangka batangnya sudah ini, jadi dengan cepat mereka menghitung ya. Demikian juga untuk contoh jembatan yang lain ya, jembatan rangka batang baja ya, kita langsung hitung. Tapi kalau pada struktur beton kita, elemen kita kan kontinu nih ya, penuh kan, nggak kelihatan mana ada rangka batangnya. Maka mesti ditegas ini adalah model ya, mengidealisasikan ya suatu sistem gaya yang terjadi, sistem rangka yang terjadi pada elemen kita nih, pada elemen kita, khususnya pada daerah D. Bagaimana ini menyalurkan beban dari atas ke bawah? Apakah dia langsung atau membentuk yang rangka batang yang lain, yang modelnya bagaimana? Yang itulah tugas kita ya, membuat model, mencari strat and time model supaya bisa diaplikasikan untuk perencanaan penulangan kita ya, untuk model ini, apakah geometri ini ya. Nah, untuk itu nanti kita lihat ada beberapa metode yang sekarang sudah dikembangkan ya. Nah, sekarang kita mulai dari metode yang paling mendasar ya. Sebetulnya yang disebut strat and time model itu sudah diperkenalkan oleh Merz ya, tahun 1902, yang kita kenal sebagai truss analogi ya. Hasilnya truss analogi ini sampai saat ini juga masih dipakai ya. Untuk apa? Untuk menghitung tulangan sengkang, tulangan geser pada balok kan. Jadi kalau kita punya balok seperti ini, beban terpusat, timbul retak-retak seperti ini ya. Nah, oleh Merz dikatakan, kita ini bagaimana bisa menyalurkan ya beban P terpusat ini ke tumpuannya melalui material beton kita ini nih, material balok ini ya. Nah, oleh Merz dikatakan, oh begini menyalurkannya, kita gambarkan ya, gambarkan dengan batang tekan dan batang tarik ya, seperti rangka batang. Jadi P ini setengah P tentu harus lari ke tumpuan sebelah kiri, setengah P-nya lagi masuk ke tumpuan sebelah kanan ya. Makanya ini karena ini di tengah ya, ini jalannya seperti ini katanya. Tidak langsung, tidak bisa langsung setengah P dari sini tuh langsung ke sini karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian sudut diagonal dari stratnya ini atau tekannya ini terlalu landai. Jadi dia mengasumsikan dengan sudut 45 derajat. Nanti kalau 45 derajat dari mana? Sebetulnya dari P
pelajaran kita juga sudah belajar bahwa retak beton yang terjadi pada daerah nekla ini kan akan dimulai dengan sudut 45 derajat. Jadi oleh Morse dikatakan, oh gini, pertama yang paper 2 ini akan tersalur melalui batang tekan ini ya dengan sudut 45 derajat. Kemudian karena dia belum sampai ke sini, dia perlu bantuan, nggak bisa nih kerja sendiri. Perlu bantuan oleh batang tarik yang merah ini, harus ditarik ke atas. Atau kalau kita pakai sengkang diagonal ya sistemnya diagonal. Ini yang mudah, yang tegak aja. Jadi tarik ke atas. Kemudian udah sampai di atas, paper 2-nya diturunkan lagi diagonal, tarik lagi. Jadi berupa jalan siksak gini ya. Dari tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik sampai dia mendarat di tumpuan ya. Jadi itu pertama. Nah, kita sebut ini sistem seperti ini ya, kemudian kita sebut sebagai alur gaya ya. Alur gaya atau load path-nya ya. Load path-nya daripada P/2 ini ya. Jadi dari aksi ke reaksi melalui alur gaya seperti ini ya. Nah, kemudian di gambar yang ketiga, oh ini kan tidak dalam suatu struktur yang stabil, jadi harus dimodelkan ya, dihubung-hubungkan nih seperti rangka batang sehingga dia akan membentuk suatu rangka batang yang penuh ya. Jadi hubungan merah dan hijau ini ya harus titik ini harus dalam keadaan seimbang, jadi dia perlu batang horizontal ya. Jadi oleh Morse dikatakan, nah inilah yang disebut truss analogi ya. Dari alur gaya kita kemudian melengkapi alur gaya itu menjadi idealisasi rangka batang ya, idealisasi. Nah, jadi prinsip ini kemudian ya, ini lebih besarnya ya supaya sudah ini. Nah, ini yang disebut truss analogi kan. Kalau biasa kita jumpai di textbook ya langsung gambar begini kan. Bahwa balok kita digambarkan sebagai rangka batang di mana ada batang tekan yang warna hijau ini ya. Warna hijau, kemudian yang warna merah sebagai batang tarik, kemudian sengkangnya berfungsi sebagai batang tegaknya ini ya, merah. Nah, sengkang kita kan tarik, jadi kita perlu pasang tulangan ya. Yang merah ini perlu kita pasang tulangan. Kalau yang hijau kita tidak perlu pasang tulangan karena si betonnya yang akan memikul. Nah, kemudian kalau kita dari rangka batang ini ya, yang dari Morse, sekarang kita coba aplikasikan untuk mengembangkan strat anti-model ya secara sistematis. Bagaimana Ki? Kalau kita punya struktur kita ini ya udah jelas ini daerah D ini semua ada beban merata ya. Kalau dilihat secara geometri kan ini tidak ada diskontinuitas, tapi daerah D disebabkan karena apa nih? Ya, ada tumpuannya nih. Yang tumpuan beban merata harus melalui elemen struktur ini untuk sampai ke tumpuan. Di tumpuan akan ada beban terpusat. Nah, beban terpusat ini akan menyebabkan daerah sini, daerah D sejauh apa? Oh, sejauh bentangnya, ya, sejauh tingginya, sejauh tinggi sini. Nah, ini 1:1 ya kita sebut nih diafragma atau balok tinggi di mana L/D-nya adalah 1. Nah, ini pola retaknya. Ya, pola retaknya akibatnya. Saya sudah perhatikan. Ini semuanya sama. Geometrinya, sistem tumpuannya sama. Yang membedakan apa? Membedakan satu bebannya dari atas merata, tapi yang kedua bebannya dari bawah tuh menggantung istilahnya ya, bebannya tergantung merata. Nah, yang sudah lihat
pola retaknya ya, pola retaknya nih, pola retak di sini, pola retaknya lihat ya, ada busur-busur ini, busur. Nah, kemudian kalau kita belajar di mekanika bahan, kita juga sudah diperkenalkan ada yang namanya garis trajektori tegangan utama ya. Nah, jadi garis trajektori utama itu menggambarkan kalau yang garis putus ini trajektori tegangan utama tekan ya, tarik. Jadi sudah lihat ya dominannya. Ini seperti menggambarkan trajektori dari ini, menggambarkan alur gayanya ya. Jadi bagaimana beban terpusat ini akan tersalur ya melalui trajektori tekan ini untuk menuju ke pusatnya ya. Demikian juga tuh yang ini ya. Tapi kalau yang menggantung, bebannya menggantung, dia tidak bisa langsung beban ini tidaklah bisa langsung menuju ke tumpuannya. Tapi oleh trajektori tekannya itu ya ada tipe busurnya ini ya, tipe busurnya ini ya. Nah, kemudian nih trajektori tariknya, utama tariknya ya, sehingga kalau di pertemuan sini antara tekan dan tarik akan timbul retak, sehingga antara bentuk trajektori tekan yang melengkung atau busur ini sama ya, terjadi pola retak yang kurang lebih bisa mencerminkan. Nah, dari sini dikembangkan. Oh, kalau gitu, alur gaya kita bagaimana? Load path kita bagaimana ini kalau ada kita punya beban, kemudian sini ya. Nah, jadi kita lihat ini kebetulan bebannya tidak merata ya, trapesium ini. Jadi prinsipnya dari aksi harus bisa disalurkan ke tumpuannya. Jadi sebelah kiri, tumpuan sebelah kiri akan memikul sebesar A ya, sebesar A nih beban nih. Yang B juga segini, kemudian titik-titik tangkapnya kita tahu. Nah, kemudian sebetulnya kalau yang mau ideal itu alur gayanya itu tidak lurus ya, mengikuti pola trajektori yang melengkung. Nah, seperti ini digambarkan. Nah, ini tekannya ya, karena untuk keseimbangan yang melengkung ini kan harus ditahan nih. Jadi, tapi kemudian diidealisasikan, disederhanakan sebagai batang lurus saja. Jadi si A ini terjun ke bawah, masuk ke ini untuk untuk saluran gayanya menuju ke tumpuan ya, sebagai garis lurus. Tapi kalau garis lurus tidak bisa langsung gini, harus dia berbelok ya. Berbelok di sini. Jadi berbelok untuk sampai sini, kemudian berbelok lagi menuju ini. Nah, di setiap titik belok ini kita harus berprinsip harus ada keseimbangan gaya di sini. Jadi kita harus memakai batang juga nih ya. Sesuai ini di sini kita perlu tambahkan batang tekan, di sini kita perlu tambahkan batang tarik ya. Ini maaf Prof mengingatkan ya, waktunya 5 menit ya. lagi. Kemudian saudara juga lihat di sini alur gaya contoh yang lain ya, untuk lebih memperjelas ya. Untuk yang kasus kedua ini untuk balok tinggi lebih sederhana ya, bisa sederhana ya. Ini ada beberapa contoh juga ya supaya jelas kalau kita punya beban terpusat di daerah sini ya. Sini. Nah, kadang-kadang karena sekarang sudah software, kadang-kadang orang juga mencoba-coba serat anti model tapi didampingi dengan finite element untuk mencari nih kurang lebih gimana nih konsentrasi dari strat maupun lainnya ya. Ini juga ada beberapa aplikasi dari program yang menggambarkan. Nah, ini tegangan utama ya, lebih terlihat ya, di mana terjadi konsentrasi beban, terjadi disturb daerah tegangan ya ini. Nah, kemudian ada juga yang mencoba berusaha untuk mencari serat anti-model ya dengan tegangan utama sehingga orang tidak perlu lagi itu tinggal masukkan ya.
Ini prinsipnya dia menggunakan mencari model strat and time model berdasarkan tegangan utama, pola trajektori. Nah, kemudian ini yang penting, ini justru saya memperkenalkan di buku saya ini, ya ada yang namanya program yang dikembangkan oleh Profesor Maiksi dari RMIT yang disebut Evolutionary Structural Optimization. Ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini nih. Ini penting ya. Jadi dengan menggunakan programnya ini ya, finite element evolutionary structural optimization ISO ini, saya punya balok, misalnya balok cantilever, kemudian dia dengan algoritma tertentu ya, dia mencoba mencari bentuk yang optimal. Tadinya ini dikembangkan untuk mencari bentuk untuk orang arsitek, nah, supaya didapatkan bentuk-bentuk yang orisinil lah, atau yang unik lah. Nah, tapi kemudian saya minta programnya, ya saya coba-coba. Nah, ternyata dengan ini kita bisa mencari sebetulnya lebih cepat, ya. Sudah lihat di sini. Jadi optimasi. Jadi optimasi topologi struktur tahap 1 misalnya itu 80%. Jadi ada 20% material yang inefisien, yang tidak efisien, yang dihilangkan, ya dihilangkan, sehingga terbentuk ruang-ruang ini. Ya kalau terus ditingkatkan, nanti satu waktu kita mendapatkan ya bentuk topologi dari struktur tersebut yang tadinya penuh akan menjadi berupa rangka batang, ya berupa rangka batang. Ini ada beberapa contoh ya, sebetulnya sangat menarik juga ya. Ini kasusnya yang tadi ada tumpuan tapi ada beban terpusat. Nah, sudah kita akan dapati bentuk yang busur juga ya, bentuk yang busur. Nah, kalau yang sederhana kita akan dapatkan bentuk seperti ini nih dengan menggunakan program dari Profesor Maiksi yang disebut evolutionary, jadi secara bertahap ya, evolusi, structural optimization, mencari bentuk struktural yang optimal ya. Nah, kita gunakan, bisa gunakan loh ya, kasus ini ya saya udah gunakan. Kalau ada opening misalnya gangguan dekat daerah tumpuan, apa yang terjadi tuh, strat kita rangka batang kita akan seakan-akan melewati, ya kan, nggak mungkin kita tembus di sini ya, ya akan menghindari lubang tersebut. Ini saya gunakan untuk balok opening saya ya. Nah, jadi dengan ini sekarang kita bisa ubah, kita udah dapat bentuk ininya, sekarang kita desain dengan alur gaya. Oh, saya ini punya strat, kemudian punya tarik. Yang penting ini nodelnya yang mesti dalam keadaan seimbang ya. Ini juga ini dari optimisasi topologi struktur, kemudian kita jadikan sebagai strat and time model ya. Yang hijau ini tekan, merah ini tarik ya. Ini yang kita mesti tentukan ya, mana tekan mana tariknya, kita sebagai engineer nggak bisa dapat dari model ini ya, kita yang harus tentukan. Jadi ini sangat membantu mempercepat ya. Ini cantilever yang tadi, ini sudut ya, ini tadi ya diafragma ya, ini tumpuan ada 2P, kemudian ini P-nya. Ini sebetulnya menggambarkan diafragma pada balok box section ya, balok box section pada tumpuannya ya. Ini yang tadi. Nah, kemudian di materi saya juga sebetulnya ada, ini semua ambil dari yang sudah ada di SNI ya. Jadi SNI itu tidak menceritakan bagaimana mencari model ya, hanya mendefinisikan nanti kalau Anda sudah punya strat, nah begini saudara periksanya, berapa tegangan yang boleh diambil, berapa bagaimana saudara joinnya ya. Ini ada beberapa contoh ya, pilar jembatan yang sering kita lihat sekarang ini
ya. Ini nggak bisa kita desain dengan metode standar karena kita harus dengan strat anti-model. Ini juga ya, ini contoh dari satu eksperimen juga. Ini balok penuh, lalu kita buang bagaimana perilakunya, atau betul-betul kita buat seperti truss dari beton. Ya. Nah, ini eksperimennya. Nah, ini foto saya terakhir ya, menunjukkan yang model strat anti-model yang saya bandingkan dengan kalau dia strukturnya itu penuh. Ini fotonya dengan anggota penelitinya Profesor Wiryanto yang minggu lalu menyampaikan juga ya bagaimana beliau bisa menyelamatkan apa tuh angkur sebesar 500 ton yang tadinya harus dibongkar, tapi dengan melalui melalui analisa strat anti-model dia bisa menunjukkan bahwa angkur tersebut tidak perlu dibongkar ya. Jadi ini saya sesuai dengan waktunya, saya banyak skip, tapi jangan takut, materinya akan saya berikan lengkap ke para peserta melalui Haki. Demikian Pak Made, Pak Gede, apa yang bisa saya sampaikan untuk sesi strat anti-model ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Baik, terima kasih Prof. Haryanto. Saya Menarik stop ya. sekali topik yang dibawakan. Baik, silakan. Untuk sesi selanjutnya, narasumber kita maaf. Sebelumnya ada tanya jawab. Itu di Q&A ada 2 pertanyaan. Mungkin Prof. Haryanto bisa melihat apa saya bacakan? Coba saya buka. Oh ya, saya. Di Q&A scroll down sampai dari Pak Usman Hasan. Usman. Bagaimana kita Ya. bisa mengetahui asumsi daerah B dan daerah D yang kita sudah benar. Jadi ya seperti itu aja, dengan mudah ya. Kita kalau menjumpai ada beban pusat, kemudian ada diskontinuitas geometri ya. Dan batasnya itu ya udah sesuai dengan prinsip Saint-Venant, ya, tidak terlalu sulit. Kalau itu sesuai dengan jaraknya itu setinggi balok yang ada atau setinggi elemen struktur kita yang ada ya. Jadi tidak terlalu sulit. Bagaimana pertanyaannya kan bisa mengetahui asumsi daerah B dan D, daerah D yang kita ini sudah benar ya. Ya kalau mau detail ya bisa aja pakai elemen finite elemen, saudara cari di mana finite elemen itu yang berubah distribusi tegangannya dari linear ke yang non linear. Di mana yang non linear itu kita sebut daerah D, yang linear kita sebut. Tapi daripada begitu kan terlalu effortnya terlalu tinggi ya. Jadi dengan mudah apa yang saya sudah uraikan bisa dipelajari, kemudian kita bisa terapkan. Kemudian yang kedua dari Pak Fikri, mau tanya bagaimana penerapan model strat anti pada beban dinamik. Apakah ada perlu? Ya sampai saat ini ya strat anti model itu ya kita itu berusaha. Jadi ini kan kadang-kadang yang mencari modelnya ini sulit ya, sulit terutama kalau bebannya itu kombinasi satu. Kemudian kalau geometrinya memang tidak teratur ya, memang itu ya perlu effort. Makanya dari para peneliti atau dari literatur kita itu sekarang sudah punya semacam katalog, yaitu daerah-daerah D yang udah tipikal ya. Daerah D yang tipikal kalau saya kumpulkan tuh ada 10 ya, dari D1 sampai D10 yang mungkin 90% bisa kita jumpai di struktur kita ya, khususnya untuk gedung. Nah, kalau untuk jembatan biasanya tidak terlalu
terlalu banyak ya, dan itu bisa kita ambil dari katalog itu. Jadi kalau untuk pertanyaan Pak Fikri ya, baik, mungkin Prof, karena waktu membatasi, jawabannya bisa diketik begitu Prof. Oh iya ya. Karena ada type Oke. answer itu di sebelah kanan. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih atas waktunya Prof Haryanto. Berikutnya untuk sesi selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita yang terakhir untuk webinar hari ini. Beliau adalah Profesor Insinyur Made Sukrawo, MSc PhD, 4 tanggal lahir Buleleng tahun 1962. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di Teknik Sipil UNUD, S2 dan S3 di Michigan State University di Amerika. Beliau sekarang adalah guru besar Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Udayana, dan pernah menjabat sebagai Ketua Haki Komda Bali untuk beberapa periode kepengurusan. Sebagai ahli utama Haki, beliau juga dipercaya sebagai tim ahli bangunan gedung. Dan untuk pelatihan sangat banyak sekali yang diikuti, diantaranya tahun 2017 itu pernah mengikuti pelatihan tentang steel structure di Tokyo, Jepang. Minat atau fokus riset beliau adalah desain struktur, infill frame, confined masonry, dan stock trading. Yang baru saya tahu. Lalu beliau bisa dikontak melalui email msukrawo@unud.ac.id. Singkat saja CV yang saya bacakan. Kalau beliau ingin menambahkan nanti silahkan. Karena waktunya terbatas, langsung saya persilahkan Prof. Made Sukrawo untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, selamat sore. Terima kasih kepada Pak Moderator. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah sejak pagi setia. Ya. Ini sebentar ini kok lari-lari ini kita. Oke, sebentar. Oke, sudah terdengar ya suara saya? Sudah Pak. Ya, bisa jelas Pak. Saya nggak bisa melihat yang lain loh, hanya presentasi. Memang gini ya di Zoom ya? Oke, thank you. Ya, betul. Oke, baik, saya akan melanjutkan webinar ini dengan membahas tentang bahaya tingkat lunak pada struktur bangunan bertingkat akibat dinding pengisi tidak beraturan. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Sebelumnya udah di share screen Pak? Di apanya? PowerPoint-nya? PowerPoint-nya Pak di share screen. Oh. Di share screen Pak. Jadi tadi sudah saya share screen. Sebentar. Belum nongol. Share screen. Belum terlihat. Oke, ini share. Oke. Nah, sudah ada Pak. Oke Pak. Ya. Baik, saya biasanya pakai Webex ini. Slideshow, coba saya gunakan. Di kanan bawah biasanya. Oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi dalam pembahasan saya ini, saya akan bagi menjadi 5 bagian. Ya, ini lari-lari ini saya bisa kendalikan ya. Sebentar. Yang pertama adalah bagaimana perilaku dan kinerja angka dinding pengisi.
kemudian metode analisisnya, kemudian bagaimana potensi kegagalan tingkat lunak pada RDP dengan dinding pengisi tidak beraturan. Kemudian saya akan memberi contoh studi kasus struktur yang terbangun di Bali. Nah, terus saya akhiri dengan bagaimana memitigasi bahaya tingkat lunak. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Jadi sebelum itu saya akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan tingkat lunak atau sob story. Ya. Nah, secara umum sob story itu adalah tingkat pada bangunan yang kekakuan lateralnya kurang dari kekakuan lantai-lantai di atasnya. Biasanya batasannya 70%. Jadi tingkat yang di tingkat yang lunak itu kekakuannya kurang dari 70% dari kekakuan tingkat di atas. Nah, itu kita kategorikan sebagai tingkat lunak. Nah, dalam hal ini kita hanya membatasi tingkat lunak yang disebabkan oleh posisi dinding pengisi yang tidak beraturan. Ya. Jadi sebelum kita ngomong rangka dengan dinding pengisi, kita sudah mengenal rangka beton bertulang yang menerima beban-beban melalui mekanisme lentur yang sifatnya sedikit fleksibel tetapi ductile. Ya. Dan struktur ini kita semua sudah paham, sangat populer, dan mestinya kita semua sudah well understood tentang struktur seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada struktur yang sama, rangka beton bertulang, tetapi di antara balok dan kolomnya itu ada dinding pengisi atau infill wall. Nah, ini akan membentuk struktur baru. Ya. Kalau wall-nya sendiri menahan beban itu melalui mekanisme, kalau di konven Masuri ada namanya juga strut and tie gitu, tapi sedikit berbeda. Yang jelas dinding ini hanya bisa menahan tekan saja, ya. Sehingga sifatnya agak getas, tapi rigid karena dimensinya yang besar. Nah, kemudian setelah berkombinasi dengan rangka, dia membentuk infill frame atau rangka dinding pengisi yang menahan beban melalui mekanisme strut and tie. Nah, ini sedikit berbeda dengan strut and tie pada pembahasan sebelumnya. Di sini memang yang berfungsi sebagai strut itu adalah dinding yang mengalami tegangan tekan. Ya. Nah, sedangkan tie-nya itu adalah balok dan kolom di sekitar dinding. Ya. Oleh karena itu struktur ini menjadi rigid dan cukup ductile. Ya. Adaptabilitas itu datang dari frame-nya. Ya. Kemudian struktur ini sangat banyak dibangun. Ya, saya kira kemanapun kita pergi, saya juga terutama ini bangunan-bangunan yang rendah. Ya. Dindingnya itu selalu terbuat dari bata atau bata ringan atau batako yang menyatu dengan rangkanya. Ya. Jadi inilah definisi yang sebenarnya dari rangka dinding pengisi atau infill frame. Ya. Nah, ini banyak dibangun, tetapi banyak teman-teman kita yang belum memahami perilakunya. Ya. Nah, konsekuensinya adalah banyak teman-teman kita yang menganggap dinding itu hanya sebagai beban, jadi bukan bagian dari struktur. Ya. Jadi saya menyatakan ini sebagai most commonly built but less understood. Ya. Jadi kurang dipahami. Nah, mungkin saja saya salah ya. Di antara teman-teman yang hadir di sini banyak yang sudah paham. Tapi saya tahu beberapa teman itu yang banyak yang juga yang belum paham. Ya. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk menjelaskan ya bagaimana prinsip dari ini. Kemudian definisi berikutnya adalah tentang rangka dinding pengisi yang
risi dinding tidak beraturan, ya. Atau tingkat lunak yang disebabkan oleh dinding yang tidak beraturan, ya. Jadi contoh gambarnya seperti ini, ya. Jadi yang kiri itu jelas sekali, ya. Jadi di bawah itu terbuka, tidak ada dinding, di atas penuh dengan dinding. Nah, misalnya ini bisa sebagai hotel atau ruko. Di bawahnya itu untuk parkir, yang di atasnya kamar-kamar yang penuh dinding. Nah, ini juga yang di tengah ada lantai tengahnya yang tidak ada dindingnya, sedangkan di bawah dan di atasnya ada dinding. Nah, ini juga termasuk kategori struktur tingkat lunak yang disebabkan oleh dinding yang tidak beraturan. Nah, bagaimana mekanisme struktur semacam ini dalam menahan beban? Adalah begini. Mana saya nyari ini ya, sebentar di video ini ya, sebentar saya video setting. Saya mau lihat untuk petunjuk itu gimana Pak Gede, lupa saya. Untuk pointer. Tunjuk apa itu Pak ya? Pointer. Klik kanan Pak. Di sini. Oke. Klik kanan. Pointer option. Ya. Oh, jadi di sini juga ada istilah strut and tie, ya. Nah, tetapi sedikit berbeda. Yang dimaksud dengan strut and tie di sini adalah bahwa kalau struktur seperti ini dibebani lateral, maka bagian yang tertekan dari dinding itu adalah sekitar di sini. Ya. Nah, itu bisa dimodelkan sebagai strut. Nah, sedangkan bagian dinding di luar ini dia tertarik. Nah, karena tertarik dia diabaikan. Ya. Dan pada dinding karena memang tidak ada tulangan, makanya tidak ada batang ke sana. Nah, jadi kita bisa lihat bagian atasnya ini mekanismenya strut and tie yang sangat kaku karena rangka batang dia. Ya. Sedangkan bagian bawahnya kalau dia terbuka, mekanismenya dalam menahan beban berupa mekanisme lentur, sehingga dia menjadi fleksibel di bawah. Jadi oleh karena itu tingkat yang atas itu akan menjadi lebih kaku dari tingkat yang di bawah. Ya. Disinilah ada bahaya tingkat lunak, di mana bahaya tingkat lunak ini tidak akan terdeteksi kalau dinding pengisi tidak diperhitungkan dalam analisis. Nah, itu yang saya maksud. Ada beberapa teman yang dalam mendesain struktur, dindingnya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari struktur, tetapi hanya dihitung sebagai beban. Nah, konsekuensinya adalah kita tidak tahu bagaimana perilaku yang sesungguhnya dari struktur tersebut. Ya. Oke, efek lain dari posisi dinding yang tidak beraturan ini adalah jadi short column effect, ya. Ini juga salah satu bahaya yang bisa timbul akibat dinding yang tidak beraturan. Nah, saya mulai dengan bagian yang pertama, tentang perilaku dan struktur RDP atau infiltrate. Nah, untuk mengetahui perilaku ini mungkin lebih baik saya menayangkan hasil-hasil penelitian. Ya. Ini adalah dari pengujian yang dilakukan oleh Kakak Letsis dan Kak Yanis. Ya. Ini sudah dipublish di SCI. Dan ini adalah contoh filter yang 2 band berlubang. Ini berarti single band ya? Ini yang berlubang, ini perilakunya. Kemudian yang lubang pintu. Kemudian ini juga ada yang RDP yang penuh, satu solid. Kemudian sebagai pembanding juga mereka menguji open frame. Ya. Nah, kalau kita gabungkan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke, ini yang RDP yang dengan lubang jendela. Ya. Ini yang penuh paling atas. Kemudian open frame-nya yang paling bawah. Ya. Jadi terlihat di sini bahwa
RDP walaupun dindingnya berlubang itu tetap jauh lebih kuat daripada open frame ya. Itu juga yang lubang berupa pintu ya. Jadi IR berlubang itu lebih kuat dan lebih kaku dari open frame, sehingga perlu diperhitungkan supaya kita tahu perilaku struktur yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian ini ada pengujian yang lebih advance lagi, di mana di atas lubang itu diisi balok lintel namanya ya. Nah, dari hasil penelitian Sigmund dan Penava ini dinyatakan bahwa addition of tie column prevented sudden and out of plane failure of the infill pier. Ya. Kemudian tie column juga affected the mechanism of failure and ductility and equalized the behavior of the infill. Jadi dalam hal ini ditekankan bahwa peranan lintel di atas lubang ini sangat penting untuk me-equalize perilaku dari infill. Ya, jadi mau ada lubang kecil, lubang besar itu perilakunya mirip. Ya. Dan kemudian kalau saya gabungkan juga hasil ini bisa terlihat bahwa open frame jauh lebih lemah dibandingkan dengan infill frame walaupun infill frame itu berlubang. Ya. Oleh karena itu RDP berlubang kalau menurut data ini harus diperhitungkan. Kalau enggak, berarti hasil yang kita peroleh itu tidak benar. Ya. Nah, ini hasil pengujian. Ya. Kemudian bagaimana caranya memodel rangka dinding pengisi. Ya. Nah, secara umum di literatur itu disebutkan ada dua metode. Ya. Yang pertama adalah dengan membuat model mikro. Ya. Jadi masing-masing dinding itu bagian itu di model sebagai elemen-elemen kecil. Jadi ini pengisi di model sebagai sel elemen atau solid elemen. Kemudian dinding yang mengalami tegangan tarik itu bisa diabaikan atau melalui eliminasi atau dengan mendefinisikan material non-linier, di mana kalau nanti tegangannya tarik, dia dianggap sama dengan 0. Ya. Itu model mikro. Ya. Kemudian ada model, berikutnya adalah model makro, berupa strat diagonal ekivalen. Jadi dinding-dinding yang mengalami tegangan tekan dimodel sebagai strat. Ya. Nah, tadi dalam pembahasannya Prof. Har dalam strat entire model itu mungkin tidak ada menyatakan berapa dimensi strat. Ya. Nah, kalau kita memodel gedung seperti ini, itu sangat penting berapa dimensi strat. Karena tanpa dimensi nanti kita tidak akan mendapatkan deformasi yang benar. Ya. Harus dimensinya harus dicari. Ya. Jadi dinding pengisi dianggap sebagai strat diagonal tekan, menahan beban lateral dari arah berlawanan. Kalau bebannya dari kiri, yang tekan itu ke sini. Kemudian dinding yang mengalami tarik tidak diperhitungkan. Ya. Nah, sekarang berikutnya tinggal menghitung berapa lebar, berapa dimensi dari stratnya. Jadi dalam model metode yang dua metode tadi, yang paling populer itu adalah metode strat diagonal. Ya. Nah, saya juga sudah mencoba-coba keduanya. Ya, dalam metode strat diagonal ini memang yang kita dapat adalah perilaku global dari struktur. Nah, kemudian bagaimana tegangan-tegangan yang terjadi pada dinding itu kita cari secara terpisah. Ya. Nah, kemudian FEMA 273 dan 306 itu mensyaratkan menyarankan persamaan untuk menghitung lebar strat diagonal yang merupakan fungsi dari banyak hal di sini. Ya. Nah, ini ada lambda 1, di mana lambda 1 sendiri merupakan fungsi dari banyak faktor. Ya.
Dan melihat persamaan ini, mungkin kita sepakat ya, kok untuk mencari lebar strat aja sudah rumit sekali gitu ya. Nah, tetapi kita perlu mendapatkan lebar strat ini supaya kita mendapatkan deformasi yang benar ya. Nah, terutama pada struktur statis tertentu, dimensi ini mempengaruhi distribusi gaya-gaya di seluruh komponen struktur ya. Nah, hanya saja pada VEMA yang diatur itu hanya dinding yang solid ya. Sedangkan dinding yang berlubang itu tidak diberikan persamaan berapa lebarnya ya. Kemudian ada peneliti lain ya, Asteris dan kawan-kawan yang mengacu kepada penelitiannya Kakalesis dan Karayanis tadi. Dia menganjurkan supaya lebar strat dari persamaan VEMA ini dikoreksi kalau dinding itu berlubang ya. Jadi gambarnya seperti ini, jadi makin besar persentase lubangnya, makin kecil dia reduction faktornya ya. Jadi lebar strat itu langsung dikalikan dengan reduction faktor. Nah, jadi dari sinilah kemudian saya dan teman saya mencoba melihat bagaimana kaitannya dengan kalau dinding berlubang itu diberi perkuatan. Karena kita sudah tahu kalau tidak diberi perkuatan, kegagalan dinding itu selalu dimulai dari pojok lubang. Ya, jadi pojok lubang itu merupakan titik kritis yang perlu diberi perkuatan di sekitarnya. Ya. Nah, dalam contoh gambar di kanan ini, nah di sini ada kusen jendela ya. Jadi kusen jendela itu bisa menahan ya kegagalan dini dari dinding. Ya. Jadi saya bayangkan kalau misalnya di sekitar lubang ini diisi kolom praktis beton bertulang, maka dinding ini akan jauh lebih mantap ya. Nah, itulah awalnya saya mengutak-atik ini bagaimana kalau saya tambahkan begini ya, kemudian saya namakan dengan dinding pengisi berlubang dengan perkuatan di sekitar lubang ya. Jadi dasarnya adalah itu, bahwa penambahan tie kolom itu dapat menyeragamkan perilaku dari infilnya. Nah, kemudian saya mencoba mencari ini melalui penelitian analitis. Kemudian saya intinya saya tidak mau menggunakan persamaan VEMA yang sangat panjang itu. Jadi saya sederhanakan, tapi sebelumnya saya sudah mencari faktor-faktor apa saja yang sensitif yang mempengaruhi perilaku struktur rangka dinding pengisi. Ya, mungkin kita ingat Leonardo da Vinci menyampaikan bahwa simplicity is the ultimate sophistication ya. Jadi sebetulnya ini asumsi ini sebetulnya sudah penyederhanaan gitu ya. Tapi sekarang kenapa nggak sekalian aja rumus lebar stratnya kita sederhanakan ya. Kemudian saya usulkan rumus lebar strat itu hanya tergantung dari panjang diagonal strat, kemudian sudut diagonalnya, kemudian mutu betonnya. Nah, kemudian tergantung dari ukuran lubang. Ya. Jadi saya secara spesifik mengusulkan lebar strat diagonal untuk dinding pengisi berlubang dengan perkuatan di sekitar lubang. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris saya sebut analysis and design method for infill frame with confined opening. Ya. Nah, kenapa ini saya sebut sebagai simplicity? Karena kalau kita bandingkan dengan persamaan dari VEMA ini ruwet sekali gitu ya. Jadi saya simpelkan. Dan ini sebetulnya ada ceritanya juga. Nanti kalau ada yang tertarik kita bisa diskusikan. Ya. Nah, kemudian
Yang lebih simpel lagi adalah saya tidak membedakan apakah lubang itu konsentrik ataupun sentris, ya, sentris ataupun konsentris. Jadi mau lubang jendela, mau lubang pintu, baik eksentris maupun sentris, ternyata dari penelitian saya itu tidak jauh berbeda perilakunya. Ya, oleh karena itu lebar stratnya itu saya samakan saja. Yang penting rasio perbandingan antara luas lubang dibagi dengan luas dindingnya berapa ya. Nah, sebetulnya ini juga sudah saya validasi menggunakan hasil uji labnya Sigmund dan Venapa ya. Nah, cuman kan hasil labnya Sigmund dan Venapa itu posisi dai kolomnya hanya di atas ya. Jadi tidak ada kolom yang ini ya. Nah, tapi sebetulnya proses ini saya juga sudah mencoba mencari dengan melalui pemodelan mikro ya, jadi dengan sel elemen ya. Jadi ini singkat kata saya mencoba mengusulkan persamaan ini ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang mempunyai fasilitas lab yang memadai ya, barangkali ya kita perlu buktikan di lab apakah persamaan ini bisa sebanding dengan hasil pengujian di lab. Kemudian itu metodenya sudah kita bahas, jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana caranya menganalisis struktur rangka dari pengisi. Nah, kemudian bagaimana sih potensi kegagalan tingkat lunak ya pada RDP dengan dinding tidak beraturan ya. Yang pertama kita tahu di Indonesia secara umum potensi terjadinya gempa kuat itu sangat tinggi ya, karena kita berada pada ring of fire, kemudian pada pertemuan tectonic plates. Kemudian infrastruktur kita juga banyak yang belum sesuai aturan ya. Jadi kita tahu masih banyak masyarakat yang membangun hanya menggunakan manor dan sebagainya. Kemudian materialnya juga belum standar. Dan apalagi juga desainnya ya, khusus untuk RDP ini memang di SNI kita belum mengatur tentang RDP ya. Jadi kalau mau cari aturan harus keluar ya, misalnya dari tema dan sebagainya. Oke, dalam kenyataannya juga dinding banyak yang diabaikan dalam pemodelan struktur ya. Ada yang macam-macam alasannya ya, karena dinding itu kan memperkuat struktur, jadi kalau diabaikan menambah faktor keamanan ya. Ya itu bisa ya, bisa tidak ya. Jadi kalau posisinya nanti tidak beraturan itu malah bisa berpotensi bahaya. Kemudian kita sering lihat ada banyak bangunan tingkat lunak. Ya. Nah, contohnya itu, misalnya ada hotel, di bawahnya restoran atau parkir, sama sekali tidak ada dinding, sedangkan dinding-dinding di atas itu menyatu dengan kolom yang sebetulnya merupakan RDP. Ya. Sehingga saat terjadi gempa kuat, bisa jadi struktur semacam ini akan mengalami kegagalan total. Nah ini contoh yang mudah dipahami struktur tingkat lunak ya, dengan tingkat lunak. Ini yang di kiri ini adalah fire station di Guatemala ya. Jadi di bawahnya betul-betul kosong karena ini memang tempat parkir mobil, yang sedangkan di atas ini ada dinding. Ya. Jadi dinding yang menyatu dengan rangka sehingga dia sangat kaku ya. Nah, jadi pada kejadian gempa ya berapa tahun yang lalu ini sudah kelihatan ini pada kolom ini sudah patah ini ya. Ya. Jadi untung gempanya tidak lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi berarti ini akan runtuh bangunan ini sebagai bangunan tingkat lunak. Ya. Nah ini efek dari interaksi tak terduga antara dinding dengan rangka ya. Nah kalau ini mungkin kita semua udah tahu ini di Padang ini ya. Jadi
Jadi entah bagaimana, mungkin yang di bawah itu menjadi lebih lunak daripada yang di atasnya. Jadi ini nanti kita akan lihat bagaimana secara detail kita harus memeriksa apakah ada bahaya tingkat lunak apa tidak ya. Nah kalau yang ini yang warna kuning ini di Turki ya, jadi ini juga jelas ya, di atas ada dinding, di bawah tidak. Jadi walaupun dindingnya sebetulnya kita tidak tahu pas di mana dia ya. Nah kemudian yang di kanan ini adalah pemandangan yang umum ini di daerah California ya, di mana rumah-rumah sewa di atasnya itu berupa rumah kamar, di bawahnya parkir gitu, karena orang Amerika itu terkenal suka nyetir mobil gitu ya. Jadi semua orang punya mobil gitu ya, jadi harus ada seperti ini ya. Dan kalau misalnya terjadi gempa kuat, ini bisa bangunannya bisa duduk di atas mobilnya gitu ya. Jadi ini lucu ini ya. Jadi bangunannya runtuh, mobilnya juga rusak ya. Jadi dua-duanya yang harus membutuhkan biaya ya. Nah mungkin kalau di daerah-daerah makmur seperti di Amerika itu mereka sudah tercover dengan asuransi ya. Bayangkan kalau kita di sini ya mungkin pemerintah yang harus membantu lagi memperbaiki rumahnya, mungkin mobilnya enggak dibantu lah ya. Tapi ya mungkin ini satu poin ya, bahwa mestinya pemerintah menggalakkan program asuransi ya akibat gempa. Ini contoh lain di Jepang ya. Jadi ini saya peroleh dari sumber-sumber langsung yang katanya tidak boleh dipublish gitu ya. Ini ada kegagalan waffle itu ya, jadi satu tingkat itu langsung teot ya. Jadi karena memang tingkat itu lebih lunak dari yang lain. Nah, sedangkan yang di kanan ini contoh kegagalan efek kolom pendeknya. Oke, jadi ini lagi yang di tengah ini di Kobe, yang di kanan ini di Taiwan. Jadi cukup banyak ya contoh-contoh kegagalan tingkat lunak ya. Dan kalau saya kutip dari salah satu paper, ternyata hampir 50% kegagalan total bangunan akibat gempa kuat itu terkait dengan tingkat lunak. Ya. Jadi 50%. Jadi kalau tingkat lunak, bangunan dengan tingkat lunak gagal, itu pasti kegagalannya total. Ya. Karena apa? Karena ya, kalau sudah walaupun yang di atas masih utuh, ya pasti itu dihancurkan. Jadi seperti ibaratnya orang strong body with broken leg. Jadi badannya kuat tapi kakinya patah. Dan yang keempat, saya akan bicara tentang studi kasus ya. Ini studi kasus di Bali ya. Jadi ada asrama polisi Polres ya. Yang jelas ada dua ya, yang satu di Bangli, yang satu di Sanglah gitu ya. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi di atas adalah hunian, yang di bawah sebagian itu untuk parkir, ya, sebagian untuk parkir. Nah jadi kalau saya melihat bangunan seperti ini, langsung saya berpikir wah ini tingkat lunak. Ya. Nah kita akan buktikan sekarang apakah benar ini bangunan ini berpotensi bahaya tingkat lunak ya. Ini 4 lantai, mesti 3,5 lantai. Kemudian secara visual ya, inilah definisi dari bangunan tingkat lunak ya. Walaupun ini parsial ya, parsial tingkat lunak parsial. Nah ini denahnya seperti ini, ada parkir di sini, kemudian yang di atasnya reguler, ada infill wall ya. Nah, kemudian ini bangunan ini kita model 3 dimensi ya. Jadi yang pertama M1 kita model dia sebagai infill frame dengan partial soft story ya. M1 itu adalah infill frame dengan partial soft story. Jadi setengahnya lunak. Seperti kasus di asrama itu ya. Nah, kemudian sebagai pembanding, sebagai M2, kita anggap semuanya itu
tidak ada dinding di bawah, jadi semuanya parkir. Jadi kita sebut dengan infill frame dengan full soft story. Ya. Nah kemudian saya juga model struktur ini sebagai no soft story. Ya, jadi seolah-olah tidak ada parkir, semuanya ada dinding. Nah kemudian yang terakhir, saya model struktur ini sebagai open frame, di mana dindingnya tidak dimodel, tetapi dia dihitung sebagai beban. Nah, kita mau lihat apakah benar yang M1, M2 ini soft story dan M3, M4 ini tidak. Ya. Nah, kita memakai lebar serat sesuai yang saya usulkan, seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat perpindahan ini untuk yang arah memanjang. Ya. Perpindahannya seperti ini. Kita lihat bahwa yang open frame memang lebih fleksibel. Kemudian ini interstory drape-nya. Ya. Yang M1 itu selisihnya antara lantai 1 dan lantai 2 itu adalah 1,6 kali. Ya. Oke, jadi simpangan di lantai 1 1,6 kali lebih besar dari simpangan di lantai 2. Ya. Kemudian M2 2,5 kali. Ya. Kemudian kita lihat pada arah transversal bahkan 3 kali. Ya. Jadi untuk M1, M2 3 kali lebih besar. Jadi ini adalah soft story menurut kategori interstory drape. Ya. Dari SNI mengatakan kalau simpangan di bawah 30% lebih besar dari simpangan di atas, maka dia termasuk dalam kategori soft story. Ya. Nah, kemudian saya mau konfirmasi lagi dari analisis pushover. Ya. Oke, itu kan tadi dari analisis linear. Ya. Sekarang dari analisis non-linear pushover. Kita coba cari grafik pushovernya, kemudian dari grafik pushover kita tahu juga bahwa untuk M4 ini M4 performance point-nya jauh pada lebih rendah dia ya karena gaya geser 2884 sama simpangan 68, sedangkan M3 yang full ini yang tidak ada soft story 4565. Nah, sedangkan yang soft story juga di bilangan 4000 karena ini pengaruh dari dinding ya. Kemudian kita amati dari secara grafik seperti ini ya. Jadi ternyata infill frame ini relatif cukup ductile juga ya, walaupun tidak seductile ini mestinya. Tapi yang jelas gaya geser pada model infill frame jauh lebih besar dari model open frame. Ya. Simpangannya jauh lebih kecil. Nah, kemudian dari pembentukan sendi plastis, ya, jadi pada M1 ini yang partial soft story. Nah, ternyata pada step 5 terbentuk 2 sendi plastis beyond E pada 2 kolom lantai dasar. Ya. Lantai dasar, ini berarti ini terjadi bahaya soft story. Ya. Ini M1. Ya. Kemudian ini M2. Pada step 4 terbentuk 13 sendi plastis dalam kondisi beyond E pada 13 kolom lantai dasar. Ya. Nah, ini juga confirm soft story. Ya. Kemudian M3. Nah, pada step 4 terbentuk 4 sendi beyond E pada kolom lantai 1, 2, dan 3 ini bersamaan. 1, 2, dan 3 bersamaan. Ya, ini memang bukan soft story ya, bukan soft story, tetapi ini kondisinya juga tidak bagus bahwa kolom itu bersamaan mengalami sendi plastis beyond E ya. Tapi tidak termasuk dalam kategori soft story ya. Nah, kemudian M4 terbentuk 16 sendi beyond E pada kolom lantai 3. Nah, ini memang confirm bukan soft story ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa M1 dan M2 memang soft story. Ya. Jadi terbukti dari analisis, baik analisis linear maupun non-linear, dia memang soft story
Nah, sehingga isunya apa adalah jika dinding tidak dimodel, yaitu M4, maka bahaya soft story itu tidak terdeteksi. Ya, jadi ini poinnya ya. Jadi kalau kita tidak memodel dinding, kita tidak tahu kalau struktur kita mengalami soft story. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa struktur kita mengalami bahaya tingkat lunak, lalu bagaimana memitigasi ya? Atau secara umum bagaimana mitigasi bahaya tingkat lunak ya? Pertama, perlu kita sosialisasikan metode analisis yang akurat. Ya. Jadi modelkanlah seluruh komponen struktur termasuk dindingnya gitu ya. Kemudian cek simpangan antar tingkat dan kinerjanya ya. Jadi simpangan antar tingkat ini dari analisis linier dan kinerjanya dari pushover. Dan pastikan bahwa sendi plastis awal itu tidak terjadi pada kolom bawah ya, pada analisis pushover. Ya. Lakukan perkuatan bila diperlukan ya. Ya, mungkin teman-teman ingat ya cerita tentang City Cop Tower di New York City ya. Jadi seorang konsultan kenal mendapat telepon dari seorang mahasiswa bahwa desainnya itu dianggap aneh ya. Di City Cop yang misalnya mestinya kolomnya ada di pojok-pojok begini tapi dipindah ke tengah. Jadi di pojok-pojok tidak ada kolom. Mungkin teman-teman tahu itu bahwa secara kelihatannya awkward ya, jadi aneh ya. Jadi nah kemudian iseng-iseng konsultannya menghitung ulang. Nah ternyata ditemukan bahwa akibat angin dari sisi diagonal struktur itu memang mengalami masalah ya. Jadi sebetulnya tidak ada tanda-tanda struktur itu mau runtuh ya, tetapi sebagai seorang konsultan yang memiliki etika profesi yang tinggi ya, kemudian namanya Le Measure, mungkin teman tahu, dia memperbaiki strukturnya ya. Gimana caranya? Nah, kalau secara umum, kalau kita memiliki tingkat lunak pada lantai dasar, misalnya, ya kita bisa memperbesar kolom. Ya. Jadi kolomnya diperbesar, kemudian atau kita bisa tambahkan brace eksternal, ya. Atau kita tambahkan seismic frame. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan FRP wrap misalnya, ya. Kalau misalnya ini dari sisi lentur, misalnya lenturnya kurang kuat, jadi kita bisa tambahkan wrap. Nah ini sengaja saya ambilkan foto-foto bahwa ini bukan teori ya, ini praktis. Misalnya penambahan seismic frame ini menjadi lumrah ini di daerah California. Ya. Kemudian brace eksternal ini banyak dilakukan di Jepang. Ya. Nah, sedangkan pembesaran kolom ini biasanya diterapkan pada jembatan-jembatan ya, yang kolomnya sudah propos dan sebagainya. Dan ini juga bisa dilakukan pada bangunan yang mengalami soft story ya. Kemudian sebagai penutup, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Saya ingat sekali ini dari SD ya. Jadi tidak banyak orang yang punya filosofi seperti ini ya. Lebih baik berenang-renang ke hulu. Ya, jadi, nah misalnya kita tahu ya, mungkin di antara teman-teman sudah menyadari bahwa beberapa dari struktur yang dirancang itu sebetulnya termasuk dalam kategori soft story ya. Jadi kalau kita mau susah-susah sedikit dulu ya, jadi kita perlu perkuat struktur ini menggunakan seismic frame atau external brace atau internal brace. Nah, sehingga kita bisa lebih tenang. Nah, gitu. Jadi, kita ingat kasus City Cop ya. Jadi, Le Measure itu memperkuat struktur City Cop itu agar dia bisa tenang. Ya.
Jadi padahal kemungkinan kalau ada terjadi angin yang kencang, belum tentu juga bangunan itu runtuh. Saya kira itu, ya saya akhiri dengan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita bisa kembalikan ke moderator untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Made Sukurawo. Pas sekali waktunya. Ya, jam 16.10. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Di sana mungkin Bapak bisa lihat di Q&A itu ada tiga pertanyaan, 4 pertanyaan nih. Mulai dari Albert Hansel pukul 03.53 PM. Oke, jadi terkait dengan potensi substory pada infill frame, apakah nantinya dinding juga harus dimodelkan pada software karena akan makan cukup waktu, ya. Jika memang kedepannya analisa struktur mewajibkan memodelkan di Indonesia, apakah sudah ada panduan tentang material properties? Oke, berapa hasil yang dihasilkan dari model? Perbedaan hasil itu. Gimana? Maksudnya nomor 3 itu dia ada tambahan di bawahnya itu seberapa perbedaan hasil yang dihasilkan dari model compression. Ya. Strut and shell element, oke. Ya. Yang pertama, SNI kita memang belum mengatur, tetapi kita mempunyai pedoman yang lama ya, di mana kalau dinding itu tidak dirancang sebagai bagian dari struktur, maka dia harus dipisah dari rangka ya. Dan itu kita paham lah, itu pasti repot itu ya kalau ada dinding terus kita pisah. Jadi konstruksinya rumit ya. Jadi lebih baik dimodelkan. Ya. Lebih baik dimodelkan, caranya tadi dengan menggunakan metode strat diagonal. Tentu ini akan makan waktu. Nah, tapi kan saya sudah usulkan persamaan yang lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau persamaan yang dari VMA itu mencari lebar strat aja udah lama sekali ya. Kemudian apakah sudah ada panduan ya? Panduannya sementara kita memakai dari VMA. Ya. Jadi kalau bisa koreksi saya ya, kalau misalnya di SNI belum ada menggunakan panduan dari luar negeri, gitu ya. Jadi seperti VMA. Karena kenyataannya apa? Baik ACIA, AIC itu juga referensinya adalah VMA. Ya. Kemudian berapa perbedaan hasilnya? Hasilnya sangat jauh ya. Nah, dari grafik-grafik yang tadi saya tunjukkan, kalau open frame dibandingkan dengan infill frame, itu kalau yang infill frame bisa 3 kali lipat lebih kaku ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Puryanto, mungkin disingkat saja Pak Prof. Jawabannya. Oke, ini kan sudah tidak ada lagi ya, kan tidak ada lagi. Sudah terakhir ya. Ya, ada lagi. Mungkin kita kasih bonus partisipannya ini yang masih 200 orang ini. Ya, saat boleh, ini boleh. Dalam bayangan saya adalah batang tekan. Batang itu ada ukuran penampang dan berapa besar. Oke, tadi tentang elastisitas ya. Elastisitas dari pasangan bata itu sudah banyak teman-teman yang meninjau ya, yang meneliti. Dan yang banyak itu di textbook lah ya. Tetapi kalau kuat tekannya relatif kita sudah tahu ya sekitar 3 MPa gitu ya. Nah, dari kuat tekan itu bisa diprediksi ada korelasi antara kuat tekan dengan modulus elastisitas ya. Modulus elastisitasnya biasanya sekitar kalau nggak salah 600 kali FSN E itu ya. FSN N ya. Oke, jadi berapa besar ukuran penampangnya itu? Pertama kita cari lebar stratnya, sedangkan tebal stratnya sama dengan tebal dinding. Ya, jadi kita tahu ukuran batangnya ya. Besar ukuran batangnya. Kemudian yang terakhir, analisa pushbore apakah elastisitas dinding juga dimodelkan? Jadi dinding yang dimodel sebagai strat, kita juga asumsikan kita definisikan sendi plastisnya di tengah bentang ya.
karena dia akan gagal akibat tekan dia melalui sendi plastis pada tengah bentang. Nah, jadi itu kemudian ada lagi satu, bila dinding tidak dimodelkan, penalti apa yang harus diterapkan, Pak? Nah, ini kita di Indonesia sendiri kan kita belum punya aturannya, apakah ini harus dimodelkan atau tidak. Tapi ini secara moral ya, kalau kita sebagai konsultan yang baik, ya kan sebaiknya model kita akurat gitu ya. Terutama ini Pak, terutama kalau posisi dinding itu tidak beraturan. Ya, kalau beraturan sebetulnya aman-aman saja ya. Karena yang jelas kalau ada dinding, struktur itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kaku. Asalkan posisi dindingnya beraturan, tapi kalau tidak beraturan, nah itu yang bermasalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa lanjutkan di pertanyaan ini ya. Question and answer. Baik, terima kasih Pak Prof. Made Sukrawo atas waktunya. Nah, berikutnya ini adalah sudah selesai webinar kita, dan kami dari Haki Komda Bali ingin menyampaikan beberapa hal yang akan diwakili oleh Pak Ketua Haki Komda Bali, Pak Prof. Alit Karyawan Salain. Silakan Pak Prof. Alit. Baik. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Ibu Bapak sekalian, jadi peserta webinar yang diselenggarakan oleh Haki Komda Bali bersama dengan kerjasama dengan Haki Pusat Jakarta. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Jadi selama mungkin hampir berapa jam ini ya, dari jam 10 sampai jam 4, jadi 6 jam ya, 6 jam lebih lah, hampir 6,5 jam. Kita sudah mengikuti pemaparan dari narasumber-narasumber yang kita undang, baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun dari praktisi, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan desain atau perencanaan baik material maupun strukturnya, serta aplikasi pelaksanaan di lapangan. Nah, tentunya harapan kami semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi semua dapat meningkatkan pengetahuan kita serta kompetensi kita, baik itu nanti di dalam dunia akademik maupun profesional. Nah, dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Haki Komda Bali untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Haki Pusat Jakarta yang telah memfasilitasi kegiatan ini beserta tim, Pak Andreas yang kelihatan di sini masih ya, bertahan, dan teman-teman. Kemudian tentunya narasumber ya, serta sponsor dan pendukung ini dari program studi teknik sipil serta Satria Piling. Dan tentunya juga terima kasih kepada peserta webinar yang saya lihat ini sangat antusias karena bisa bertahan sampai akhir acara ini. Nah, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan acara webinar ini ditutup secara resmi. Nah, tentunya sekali lagi sampai jumpa nanti pada acara-acara, mungkin bisa webinar, mungkin bisa offline, tergantung nanti situasi yang berkembang di masa mendatang. Biasanya kita dapat jatah setahun sekali dari Haki Pusat. Nah, ini nanti tentu menunggu situasi dan kondisi. Baik Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan dukungannya pada acara webinar ini. Selamat sore dan terima kasih semuanya.